Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada sholat gaib? Renungkan, kita muhasabah. Jenazahnya kan tidak kelihatan. Jenazahnya kan ada di Palestina. Loh kok kita sholati? Namanya aja nggak tahu. Karena nama itu nggak penting. Yang penting adalah min nafsi wahidah. Jadi kita yang ada di Indonesia terpanggil sholat jenazah, terpanggil mendoakan, ya, terpanggil untuk penggalangan dana, itu memang dari hati nurani yang paling dalam. Ketemu enggak kita di sholat? Dan kenapa Al-Fatihah yang dibaca ketika takbir pertama? Dan kenapa sholawat Ibrahim yang dibaca ketika kedua? Pelan-pelan ya kita kaji ya. Ini kira-kira yang menjadi jenazah siapa sih? Halo? Mas Wandi, yang menjadi jenazah ini yang ngaji, yang sholat, apa yang mati kira-kira? Akhirnya yang menjadi jenazah berkata seperti ini, jane sing gak duwe perasaan iku sapa sih? Sing mati apa sing ki urip? Pelan-pelan. Ya, betul enggak? Ayatnya kan Mas Wadi, sayang sekali kamu tidak merasakan. Seharusnya yang hidup itu harus lebih perasaan daripada yang sudah mati. Setuju? Setuju nggih? Tapi berhubung hatinya itu mengeras, membatu, hakikatnya orang seperti ini lebih mati daripada orang mati. Hakikatnya orang seperti ini seperti jenazah, lebih mati daripada jenazah. Jadi kita kalau melihat Palestina seperti itu, tidak terpanggil mendoakan sama sekali. Makanya kemarin ada share-sharean Pak Ghafur dari Ustadz di Palestina. Tolong orang muslim sedunia jangan mensolati jenazah. Hentikan. Karena kita yang ada di sini masih hidup, tapi solati dirimu sendiri. Karena yang menjadi jenazah adalah kalian sendiri. Menyentuh enggak ini Pak Adib? Hah? Menyentuh enggak? Kita yang di sana enggak mati, tapi hakikatnya hidup. Jangan-jangan yang mensolati jenazah itu enggak hidup atau enggak sholat. Ini kan sindiran yang luar biasa. Yang dulu sering kami sampaikan, banyak yang kelihatan hidup tapi mati. Banyak yang kelihatan mati tapi hidup. Di dalam hadis disebutkan hati yang zikir dan tidak zikir seperti orang hidup dan mati. Hati itu loh, ada zikirnya dan tidak ada zikirnya. Yang tidak zikir seperti orang mati. Ada yang kelihatan mati tapi hakikatnya hidup. Jenazahnya para nabi, sahabat, tabiin, wali, orang-orang soleh. Itu fisiknya mati tapi hakikatnya hidup. Kita sing urip gak zikir hakikate. Loh, akhirnya saya berpikir orang mensolati jenazah pasti mati nih. Kemudian yang sholat hatinya gak ada zikir, akhirnya mayatnya takut jane sing mati iki sopo. Saged dipahami? Bisa dipahami? Kenapa ada ayat walakilla tasurun, sayang sekali kamu tidak bisa merasakan.
Siapa itu? Orang yang hatinya membatu, tidak punya perasaan. Bu Anis, suami yang tidak punya perasaan berarti suami yang cepat nang ditalili ila ruhi suamiku. Ya Allah, nemen. Jadi sholat itu hakikatnya wilayah rohani. Apalagi sholat jenazah dan sholat gaib bukan sekedar mensolati fisiknya, tapi ruh ketemu ruh, terutama takbir yang kedua tadi. Semoga assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini kesadaran ruh dengan ruh. Harapannya doa kita termasuk waladun soleh yad'ulah, mampu mengantarkan ruhnya yang mati husnul khotimah. Akhirnya ternyata yang kita doakan itu lebih soleh. Akhirnya kadang Pak Nuri kan kecelik, jane sapa sing ndongakno iku. Kalau ruhnya orang soleh, awak miku ngeterno penarik ya. Makanya terkadang ketika yang kita doakan itu orang soleh, bukan kita yang mendoakan, tapi kita yang didoakan. Tertarik ruhnya untuk semakin dekat kepada Allah. Itu enaknya kalau mendoakan orang soleh. Sama seperti bersolawat kepada Nabi. Bukan Nabi butuh doa kepada kita, tapi kita butuh cipratan. Ya, betul. Sama dengan mendoakan orang soleh, kita itu butuh cipratan. Berarti doa mendoakan. Tarik menarik. Dalilnya al-arwahu junudun mujannada, ruhnya orang soleh itu saling tarik menarik dalam sebuah doa, dalam sebuah ikatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu itu bukan siapa-siapa, walaupun casingmu, gelarmu panjang sekali, ingat inna lillahi. Kalau di Padang Arafah, lepaskan semua, baju berjahit lepaskan semua, status semuanya lepaskan, ini lepaskan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk gak kira-kira? Lepaskan semua. Enggak kok, saya ini orang Indonesia, masa harus mendoakan orang Palestina? Oh, berarti belum bisa melepaskan kenegaraannya, belum bisa melepaskan kebangsaannya. Masih dia berkata, sopo aku, sopo dia. Ya, betul enggak? Siapa aku, siapa dia. Kalau bisa kesadarannya saya ini bukan siapa-siapa, pasti ketemu dengan min nafsi wahidah. Kalau sudah kesadaran saya ini bukan siapa-siapa, dia akan berkata, ya, dia itu dulurku, dulur rohaniku, dulur. Rasul pernah rasakan, Rasul pernah merindukan kita di tengah-tengah sahabat. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba Rasul, saya rindu kepada saudaraku. Kemudian sahabat berkata, ya Rasul, siapa yang kamu maksud? Bukankah ini saudara jenengan? Enggak, kamu itu sahabatku. Terus siapa yang jenengan maksud saudara jenengan? Yaitu orang mukmin yang tidak pernah ketemu melihat saya, tapi beriman luar biasa. Itu saudaraku. Enggak pernah ketemu. Kita kan gak pernah ketemu dengan saudara-saudara kita di Palestina, tapi ketemu di alam ruh. Ketemu. Saya tadi itu Masya Allah, nuwun sewu, ya Rob,
kok seperti ini saya diuji. Untung Bu Anies gak teko, telat, langsung dikomplain, oh Ustaz suara ini gak enak, komplainan itu, guyon-guyon Bu Anies. Jadi khusyuk itu jangan dipengaruhi dengan suara. Kalau khusyuk itu dipengaruhi suara, saya takut yang ditakdirkan mulai lahir sampai mati suara ini gak enak itu loh. Lah dia tidak berhak untuk connect kepada Allah dan Rasul. Kadang itu bersembunyi di balik situ. Ternyata Allah itu, Pak Alif, mau menurunkan ilmu tadi. Ilmu apa? Ilmu rahasia sholat gaib, ilmu rahasia sholat jenazah. Apa? Sholat itu sakti mandraguna, mampu menembus ruang dan waktu. Bayangkan, yang kita sholati loh gak kelihatan. Siapa nama-namanya gak tahu, betul gak itu? Dan ada di Palestina itu. Kan hebat sholat itu, menembus ruang dan waktu. Dan kenapa kok Al-Fatihah? Karena di Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, semoga kumpul dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kenapa ketika takbir kedua kok sholawat Ibrahim? Semoga yang kita doakan itu diakui umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Ibrahim. Dan nanti yang kita doakan akan menarik kita dan menarik dengan doa. Berarti nanti mereka, beliau yang kita doakan itu kenal dalam doa. Dulu dia mendoakan saya. Ketika kita nanti mati, semoga beliau-beliau yang menyambut kita. Logis gak kira-kira? Logis kira-kira? Berarti antara fisik dan doa lebih kenal mana? Wong jenengan gak ketemu saya sebentar, sopo sih jenenge? Wajah aku sih gak lali, tapi jenenge sopo? Makanya ternyata wajah itu lebih merasuk daripada nama. Lah bingung. Nah, jenis sering ngantuk apa? Makanya wajah ustadz gak ketong. Wajah itu lebih merasuk daripada nama, betul gak? Jadi wajahku gak lali tapi jenenge sopo ya? Saya bilang kepada Mas Rin, silakan panjenengan lewat pada suatu tempat yang di situ ada kenangan kita, ada jejak-jejak dakwah kita. Itu kadang itu langsung namanya ingat, ingat. Artinya apa? Kenangan itu tersimpan di bumi, tersimpan di alam semesta itu, nggak hilang. Tapi otak kita itu loh sering hang. Ya Allah, jadi yang kita doakan itu lebih kenal daripada diri kita. Kenapa? Karena yang kita doakan itu sudah masuk kepada alam rohani. Sedangkan kita masih hidup, masih ada alam otak, alam duniawi, alam fulus, alam wanita, alam jabatan, terus alam-alam yang gak jelas itu. Akhirnya ayat ini betul, sayang sekali kamu tidak merasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.